Oke Sobat Rayudi Channel, kita jumpa kembali. Salam otomotif buat Bapak Ibu semuanya ya, sobat semuanya. Oke, ini kita mau sedikit informasikan buat pemilik mobil. Ini ada contoh mobilnya Mazda 2 ya. Ini mobil Mazda 2 2011. Jadi mobil ini tuh masuk bengkel minta di tune up. Nah, tapi ini karena mobil ini setiap hari itu dipakai sama anaknya. Ya, bapaknya jadi punya mobilnya sendiri ya. Anaknya pakai ini dan hampir tidak ada istirahat, mobil ini jalan terus. Nah, setelah sampai di bengkel ya, karena minta di tune up, kita cek-cek ya, karena minta disuruh ganti oli juga. Nah, ini ya sobat, ini hampir saja ya. Ini kalau terlambat sampai tidak sempatkan waktu untuk bawa mobilnya ngecek ke bengkel, ini sebentar lagi nggak hitungan minggu lah paling ya, bisa hitungan minggu atau hari ini mesinnya bisa rontok nih. Karena kenapa? Coba lihat ya, coba lihat. Ini saya belum apa-apakan mobil ini, jadi baru persiapan kunci-kunci dan sudah saya beli juga partnya ya, oli sama filter oli dan beberapa part lainnya kering. Ntar ya, saya ambil lap dulu. Oke, coba kita cabut stick olinya, kita bersihkan dulu ujungnya ya, kita lap dulu. Ini mobil nggak ada olinya Bapak Ibu ya, ini ngeri sekali ya. Kalau gara-gara seperti ini mobil harusnya ada sedikit waktu kita buat cek, tapi sepertinya waktunya habis buat kegiatan, jadinya kita nggak sempet ya. Coba lihat, harusnya kalau yang normal tuh dia ada di sini garisnya ya, di sini. Coba ya, kita tancapkan sampai mentok ya dipstick olinya ke bawah. Ini mentok habis sudah. Oh, coba kita cabut, lihat. Oh, olinya sama sekali nggak ada, betul-betul kering, olinya nggak ada sama sekali ya. Ini ngeri sekali Bapak Ibu kalau misalnya sampai ini dibiarkan sobat. Aduh, ngeri sekali itu ya, sampai betul-betul kering ya, nggak ada oli sama sekali. Nah, ini masalah seperti ini ya, biasanya itu disebabkan karena terjadi kebocoran. Nah, di sini sudah kelihatan bocornya sebenarnya ya, lihat. Ini kan udah bocor nih, coba lihat ya. Nah, ini udah bocor nih, jadi oli itu tumpah ke bawah. Coba kita lihat dari bawah ya, kita lihat dari arah bawah. Nah, ini kita dari bawah ya, coba lihat. Ini filter olinya di sini, lihat itu bocornya. Ya, ini bocornya banyak sekali ya. Di belakang sana juga itu di daerah seal karkas belakang yang bocor biasanya. Itu ya, basah ya. Ini juga basah seal karkas depan. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jadi buat pemilik mobil, Bapak Ibu ya, sobat-sobat semuanya, harus dipahami oli ini faktor utama ya di mesin mobil itu. Engine dia bisa awet atau tidaknya, dan penggunaan oli jangan sampai salah pilih oli dan oli palsu, hati-hati karena banyak sekali kejadian saya di bengkel, walaupun olinya ada tapi olinya kurang bagus atau oli palsu, tuh bahaya sekali. Dan harus rajin mengecek oli. Jadi servis rutin ya untuk mobil kita tuh dari oli ini penting sekali. Ini untung saja mesinnya masih normal-normal saja ya, tapi kita ngeri kalau sampai terlambat ini bisa jebol mesinnya, internalnya bisa rontok. Bayangkan berapa uang yang harus kita keluarkan ya teman-teman, seperti itu ya. Nah, jadi butuh perhatian aja ya. Jadi mobil ini intinya nyaris mesinnya itu jebol, nyaris rontok gara-gara itu. Yang kedua, di sini lihat fan beltnya. Ini harus diganti. Kalau tune up tuh gini ya, kita mesti cek semuanya. Selain oli bocor nih, lihat. Nih beltnya sudah waktunya diganti. Kalau sampai belt ini putus, fan belt putus, ini karena Mazda 2 lama ya. Ini yang 2011 kan, dia pakainya satu fan belt. Kalau Mazda 2 yang tahunnya lebih muda, dia pakai 2 tali kipas atau 2 fan belt. Ini kalau nggak diganti risikonya
mesin bisa panas ya, karena water pump tidak berputar. Setelah itu AC nggak dingin, lampu charger aki di panel dashboard bisa menyala, indikator aki, karena ini tidak mengisi karena fan belnya sampai putus. Ya bayangkan kalau kita lagi di kondisi lagi di tol atau dalam perjalanan macet tiba-tiba putus begini, nah ini ya. Jadi itu teman-teman ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya perlu waktu untuk mengecek kondisi mobil kita ya. Mungkin dipakai anak nggak sempat ya, bisa suruh sopir atau siapa ya untuk mengecek kondisi mesin mobil. Jangan sampai gara-gara begini tuh mobil jadi akhirnya overhaul. Kemudian sebelum mengganti oli yang baru, wajib mengganti part yang bocor ya. Contoh seperti ini seal karet tutup klep ya, tutup atas ini sudah getas, sudah retak-retak ya. Coba lihat ini ya. Nah ini harus kita ganti terlebih dahulu, karena kalau tidak diganti nanti kita mengisi oli baru percuma ya, olinya bocor lagi. Jadi ini dia pertama menetes sedikit lama-lama jadi banyak, akhirnya kita nggak cek, akhirnya oli mesin sampai habis. Coba lihat sampai getas gini ya, ini karet sealnya sampai getas. Nah ini jadi kita nanti ini harus diganti terlebih dahulu, karena ini faktor yang menyebabkan oli itu bocor. Jadi salah satunya itu dari sini dia turun ke bawah ya. Selain seal karkas depan dan seal karkas belakang, ini juga harus diganti supaya pada saat pengisian oli baru, oli itu tidak keluar, tidak bocor ya. Karena oli itu kalau semakin lama mesin hidup kan dia semakin encer kan, tidak seperti mesin dingin. Kalau dingin dia kental. Nah seperti itu sobat, nih kita sudah ganti ya, nanti tinggal kita belikan ini karet yang baru ya, karet tutup atas sudah ada di sini ya. Nah tinggal kita gantikan yang baru ya. Nah ini ya harganya, ini karetnya kurang lebih sekitar 200.000 ya, karet orinya ya, Mazda 2 yang lama. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi adakan dulu perbaikan mana yang bocor, setelah itu baru kita mengganti oli yang baru. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sedikit saya jelaskan buat pemilik mobil ya. Kadang-kadang hal-hal begini bisa mengakibatkan mobil sampai overhaul ya. Bayangkan kita harus mengeluarkan berapa biaya banyak ya, padahal hanya perlu waktu untuk mengecek kondisi mobil kita saja. Oke teman-teman, Bapak Ibu, demikian video saya kali ini untuk saya bagikan, semoga bermanfaat ya. Salam otomotif, thank you.